Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Salam Indonesia, salam Nusantara, salam Pancasila. Saya suka dipanggil dengan intonasi yang mengerikan oleh Mas Yudi. Jadi nama saya kan Setio Hadja Dewanto. Tapi kalau diperkenalkan pasti yang ditekankan yang di tengah Setio Hadja Dewanto. Karena memang saya suka menghajar orang. Bapak dan Ibu semua, saya datang ke sini bersama rombongan. Jadi saya memperkenalkan diri, ya katakanlah ini semacam ujian secara lisan agar saya diterima sebagai negarawan. Jadi saya mewakili Persaudaraan Matahari dan Pusaka Indonesia yang selama beberapa bulan terakhir ini sangat intensif bekerja sama dengan Mas Yudi lewat Nusantara Center. Bapak dan Ibu semua, ada beberapa hal yang terkait dengan perkenalan ini sekedar sebagai upaya untuk memberi semangat pada kita semua. Kami mendirikan Persaudaraan Matahari dengan sebuah tujuan yang agung. Satu, lewat pembelajaran spiritual yang dibuat semerata mungkin, lewat sebuah pendidikan agar orang mengenal jati dirinya, maka semakin banyak orang di sanubarinya bisa menyala matahari kesadaran. Dalam konteks Pancasila, problem kita adalah banyak orang sudah tidak tahu apa yang namanya hikmat kebijaksanaan. Banyak orang tidak mengerti bagaimana mengambil keputusan dengan hikmat kebijaksanaan. Maka saya dan teman-teman betul-betul berupaya agar semakin banyak orang mengenali matahari kesadaran di dalam dirinya. Yang kedua, Bapak dan Ibu semua, kita berharap agar kita sadar kita adalah anak-anak matahari, bahwa kita sungguh-sungguh hidup untuk menerangi, hidup untuk memberikan yang terbaik tanpa diskriminasi, seperti lagunya sang matahari. Nah, berikutnya yang tidak saya sampaikan hal-hal yang sederhana saja. Soal permasalahan bangsa ini kita sudah sama-sama mengerti. Yang tidak mudah adalah bagaimana kita menemukan solusinya. Maka kami melakukan pendekatan yang praktis. Kalau kita punya keprihatinan tentang bagaimana kita dijajah lewat sektor kesehatan, maka yang kami lakukan sebagai sebuah komunitas, sebagai sebuah persaudaraan, kamu meminimalkan yang namanya ketergantungan kepada industri farmasi maupun industri kesehatan. Kalau kita sakit, kita punya mekanisme sendiri dengan jamu, dengan yang lain-lain yang membuat kita betul-betul bisa berdikari di sektor kesehatan. Yang kedua, Bapak dan Ibu semua, kalau kita bicara tentang bagaimana kita punya ketergantungan dalam pangan, maka praktek kami bukan lagi berteori, kami mengembangkan apa yang kami sebut sebagai sigma farming untuk membuat kita punya benteng pangan. Kita kembali kepada pola-pola pertanian yang tradisional yang memastikan kita bisa berkelanjutan punya pasokan pangan untuk kita bersama. Kalau kita bicara tentang korupsi, maka kita tidak memprotes orang lain, tapi kita belajar betul-betul di semua lini kita tidak lagi doyan melakukan korupsi. Ini hanya sekedar informasi kepada Bapak dan Ibu semua tentang apa yang dilakukan oleh Persaudaraan Matahari dan Pusaka Indonesia yang hari ini saya wakili. Singkat saja yang bisa saya sampaikan, kalau bicara tentang politik, tentang capres, bisa dikatakan kami sudah mengambil sikap. Kami tidak mendukung semua capres yang ada, karena kami tahu bagaimana track record mereka. Kami punya data, kami punya jejak digital yang sangat jelas. Tidak ada satupun yang layak untuk kami pilih. Ya. Karena misalnya dalam kasus pandemi ya, di tahun 2020, semuanya mendukung. Kami tidak punya dasar untuk memilih mereka. Kami lebih concern bagaimana kemudian ada perbaikan yang sistematik pada bangsa ini. Daripada milih capres, saya lebih senang mendukung atau mendoakan agar Pak Jokowi berani membuat dekret agar kembali kepada Undang-Undang 45 yang asli. Ya.
Itu sikap kami sebagai orang yang memang sangat peduli kepada bangsa ini. Dan saya kira itu saja yang penting, karena kita mau milih capres manapun nggak ada yang asik. Kita membutuhkan sebuah sistem baru yang membuat kita memang kembali ke track kita sebagai bangsa yang berpancasila. Terima kasih banyak. Salam Indonesia, salam Nusantara, salam Pancasila.